Oke, aku coba hitung. Oh, recording sama siapa nih? Udah sama Mas Ridwan. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Fesa, kami dari kelompok kecerdasan buatan untuk judul deteksi pola penggunaan smartphone untuk memprediksi tingkat konsentrasi menggunakan deep learning sederhana dengan anggota yang berkelompok mulai dari saya sendiri Dio Septian, lalu ada rekan saya Mahrus Ali Taufik dan Mas Ridwan Listianto. Mungkin izin langsung ke pembahasan untuk konten yang kami akan presentasikan atau kita paparkan. Yang pertama di sini ada latar belakang, yang kedua overview proyek, lalu rumusan masalah, metodologi, hasil dan analisis, kesimpulan dan referensi ilmiah. Oke, mungkin di slide selanjutnya, di sini latar belakang. Mungkin dimulai dari fakta bahwa smartphone ini sekarang sudah menjadi bagian dari hampir seluruh aktivitas manusia. Notifikasi, aplikasi hiburan, dan media sosial menjadi distraksi utama yang dapat menurunkan konsentrasi. Oleh karena itu, diperlukanlah mekanisme otomatis yang mampu melihat pola interaksi pengguna seperti frekuensi membuka aplikasi tertentu atau durasi penggunaan layar dari smartphone tersebut. Dengan deep learning, sistem bisa menganalisis data secara otomatis dan mengidentifikasi pola perilaku yang berkaitan dengan turunnya konsentrasi tanpa perlu aturan manual yang rumit. Mungkin bisa diteruskan oleh rekan saya, Mas Mahrus. Silakan, Mas Mahrus, untuk pembahasan overview proyeknya. Terima kasih, Dio. Selanjutnya saya akan membahas overview proyek. Di sini yang pertama sistem menganalisis pola penggunaan smartphone. Nah, menurut saya ini penggunaan smartphone ini sangat penting bagi mahasiswa ya, apalagi sekarang zamannya AI sangat sangat diperlukan sekali. Namanya juga smartphone berarti pintar gitu. Nah, di sini eh, terus yang selanjutnya ada data meliputi screen time, frekuensi membuka aplikasi atau notifikasi. Nah, bagi mahasiswa ini sangat penting untuk screen time, frekuensi membuka aplikasi atau notifikasi. Ini terutama di aplikasi kita ya, terutama Edelink, biar kita tidak lupa akan jadwal kuliah atau ada materi baru itu biasanya ada notifikasi dari situ. Nah, itu kita harus memperhatikan screen time ini. Terus yang selanjutnya ada deep learning digunakan untuk memprediksi tingkat konsentrasi. Nah, ini nih untuk meningkatkan tingkat konsentrasi kita ya sebagai mahasiswa mungkin kita bisa belajar lebih fokus dalam setiap materi-materi yang diberikan oleh dosen. Materi-materi kan biasanya kita lebih sekarang bisa mudah untuk mencari mencari eh, materi apapun itu sekarang udah zamannya AI, internet diperluas. Nah, untuk yang selanjutnya ada fokus pada prototipe sederhana dan datasheet simulasi. Nah, ini fokus data prototipe sederhana dan datasheet simulasi ini eh, kita diharuskan sekarang tuh banyak melatih latihan soal, terus melatih banyak-banyak melatih kayak simulasi apa, bikin bikin suatu project, latihan terus untuk menambah ilmu kita. Nah, selanjutnya ini rumusan masalah. Rumusan masalah bagaimana mendeteksi pola penggunaan smartphone. Nah, di sini menurut saya mendeteksi pola penggunaan smartphone ini untuk bagi mahasiswa ini sangat sangat penting ya mendeteksi pola penggunaan smartphone ini. Eh, Menurut saya penggunaan smartphone yang untuk mahasiswa ini harus digunakan secara penuh. Sekarang apalagi ini zamannya AI, semua informasi dapat mudah didapatkan dengan tapi kita harus banyak banyak membaca dengan betul, banyak mencari referensi biar tidak salah jalan. Nah, yang selanjutnya data apa yang relevan untuk memprediksi
konsentrasi. Nah, data yang relevan untuk memprediksi konsentrasi di sini menurut saya kita harus mengumpulkan data yang benar-benar eh, yang benar-benar referensinya ada gitu. Maksudnya jelas datanya dari mana, dari siapa. Nah, itu untuk memprediksi konsentrasi ini. Nah, yang selanjutnya, dapatkah model deep learning sederhana menghasilkan prediksi awal? Nah, menurut saya model deep learning sederhana menghasilkan prediksi awal ini sangat bisa sekali. Karena deep learning kita mempelajari secara mendalam, sederhana memprediksi dapat menghasilkan prediksi yang awal kita. Untuk selanjutnya ini metodologi. Metodologi ini pengumpulan data atau screen time event klik kategori aplikasi jam penggunaan. Nah, ini metodologi pengumpulan data tuh kayak apalagi ya ini kita minta data ini langsung keluar banyak banget. Terus ada pra-proses data normalisasi pembersihan noise atau agregasi per jam. Nah, ini bisa dinormalisasi atau di noise agregasi dalam apa ya secara dihapus misalnya yang tidak penting bisa kita ini secara singkat bisa dirangkum dengan baik. Terus selanjutnya model deep learning sederhana atau LTSM untuk klarifikasi fokus dan trend test split. Yang selanjutnya evaluasi model akurasi dan loss. Nah, dalam hal ini menurut saya evaluasi model akurasi ini sangat akurat ya, harus akurat data-datanya dan agar tidak memunculkan data loss di kemudian ininya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Ridwan Listianto. Silahkan dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ma'rus. Selanjutnya untuk dari hasil penelitiannya, ini menunjukkan bahwa adanya pola yang sangat cukup jelas ya. Misalnya ketika screen time ini meningkat dalam durasi yang sangat singkat, kemudian model ini memprediksi adanya penurunan fokus. Begitu pula ketika pengguna sering berpindah antara aplikasi atau membuka aplikasi hiburan secara repetitif. repetitif. Jadi model untuk deep learning ini sederhana, mampu mendeteksi pola ini meskipun tingkat akurasinya masih perlu ditingkatkan dengan dataset yang lebih besar. Kemudian eh, untuk kesimpulannya, dari pola penggunaan smartphone ini dapat menjadi indikator yang bermanfaat untuk mengukur tingkat konsentrasi. Jadi deep learning ini sederhana, cukup efektif untuk tahap awal prototipe. Jadi walaupun akurasinya masih dapat ditingkatkan dengan lebih banyak data dan fitur tambahan, hasil penelitian ini membuka peluang untuk mengembangkan sistem monitoring digital well-being atau alat bantu bagi mahasiswa dan pekerjaan yang ingin menjaga produktivitas mereka. Selanjutnya ini ada referensi ilmiah. Jadi referensi yang digunakan berasal dari jurnal internasional dan bukan akademik terpercaya. Untuk semuanya, semua referensi ini membahas hubungan antara perilaku digital, smartphone, interaction pattern, serta penerapan machine learning untuk menganalisis perilaku manusia. Jadi dengan mendasarkan makalah pada sumber ini yang sangat kuat, proyek ini memiliki dasar teoritis yang solid. Selanjutnya, waktu saya kembalikan lagi ke Mas Dio. Silakan. Oke, terima kasih Mas Ridwan dan Mas Mahrus untuk penjelasan serta pemaparannya. Sangat baik untuk informasinya kita dapat. Mungkin cukup sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami. Mohon izin Bu Fesa jika ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.